Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif ya. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu spesial ya. Silakan bisa memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Roni Dita Aristiana. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membahas sedikit tentang kehidupan manusia purba di Indonesia. Oke ya. Tadi teman saya sudah memperkenalkan sendiri ya. Beliau bisa dipanggil Bang Roni. Ya, Nggak masalah. Jadi Nggak usah dia sebut adalah nama. jurusan geografi yang menyukai sejarah atau ahli dalam sejarah ya. Makanya saya datang di sini untuk mengetahui apa sih kira-kira bagaimana proses periodisasi masa praksara di Indonesia. Oke, langsung saja kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa sih itu masa praksara? Silakan Ya, tahu nggak? Bang Roni. Oke, masa praksara ya. Nah, masa praksara kan terdiri dari dua kata ya, pra sama aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa sebelum manusia mengenal tulisan. Atau biasanya juga orang menyebutnya sebagai masa nirleka. Masa nirleka. Iya. Masa apa ini? Sama saja. Sama saja artinya masa sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, kemudian teman-teman pasti bingung nih ya. Di dalam masa praksara itu banyak sekali periodisasi. Nah, nanti Bung Roni akan menjelaskan secara runtut dan sistematis proses periodisasi masa praksara. Oke, sebelum kita masuk untuk mempelajari tentang masa praksara, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana sih para istilahnya ilmuwan-ilmuwan kita itu mempelajari tentang kehidupan sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, untuk mempelajari itu, ilmuwan kita itu menggunakan dua ilmu. Yang pertama, ilmu geologi. Ilmu geologi. Apa itu ilmu geologi? Ilmu mempelajari tentang struktur batuan. Dari struktur batuan di bumi, para ilmuwan itu memperkirakan umur dari benda-benda yang mereka temukan. Nah, kemudian kedua, mereka menggunakan juga ilmu yang namanya arkeologi. Arkeologi. Apa itu arkeologi? Ilmu yang mempelajari tentang peninggalan manusia purba, manusia-manusia yang belum mengenal tulisan. Karena kita nggak mungkin kan mempelajari kehidupan mereka dari tulisan, karena mereka nggak mengenal tulisan. Nah, sehingga kita mempelajarinya dari benda-benda peninggalan mereka. Kita sudah paham ya. Kemudian periodisasinya gimana nih? Nah, untuk periodisasinya, yang pertama adalah periodisasi tentang kehidupan di muka bumi. Di muka bumi. Iya. Jadi kan sebelum adanya manusia itu ada kehidupan tentang hewan bersel satu, kemudian dinosaurus dan lain-lain lah. Nah, untuk pembagian periodisasi kehidupan di muka bumi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dimulai dari zaman Arkaikum. Arkaikum. Zaman Arkaikum itu ditandai dengan keadaan bumi yang belum stabil, suhunya masih panas tinggi. Kemudian jadi bumi belum stabil, akhirnya masih banyak kayak gempa dan lain-lain. Sehingga karena kehidupannya seperti itu, maka belum terdapat kehidupan di muka bumi. Kemudian periodisasi kedua adalah yang namanya zaman Paleozoikum. Iya. Zaman yang ciri-cirinya kayak apa sih Mas Roni? Zaman Paleozoikum itu nanti dicirikan bumi itu mulai agak sedikit stabil. Nah, suhunya juga mulai turun. Ya, dan semua kan panas sekali di zaman Arkaikum. Di Paleozoikum itu mulai menurun. Nah, kemudian di zaman Paleozoikum nanti itu sudah mulai muncul kehidupan. Ya, kehidupan dari hewan-hewan bersel satu. Contohnya bakteri semacam protozoa, amuba itu udah mulai muncul. Kemudian yang ketiga itu adalah yang namanya zaman Mesozoikum atau zaman pertengahan nanti ya. Zaman Mesozoikum nanti ditandai dengan munculnya hewan-hewan multiseluler atau hewan-hewan kalau kita nyebutnya karena itu hewan-hewan kadal raksasa yang nanti lebih kita kenal dengan nama dinosaurus. T-Rex itu hidup di masa Mesosaurus berarti ya. Mesozoikum. Iya. Kemudian yang keempat baru nanti kita sebut dengan zaman Neozoikum. Nah, di zaman Neozoikum ini nanti sudah mulai muncul yang kita sebut nanti dengan sebutan manusia purba. Nah, kemudian nanti kita mau bertanya-tanya dinosaurusnya kemana? Nah, populasi dinosaurus itu mulai agak berkurang
Kenapa itu? Nah, jadi beberapa teori geologi menyatakan bahwa jadi kayak semacam apa ya? Hujan meteor. Hujan meteor. Yang menyebabkan nanti itu apa namanya? Populasi dinosaurus bumi itu mengalami kekeringan akibat hujan meteor yang ada. Kemudian dinosaurus itu jumlahnya berkurang dan mereka itu mulai beradaptasi dengan lingkungan dengan melakukan evolusi. Gitu ya. Kemudian muncullah manusia purba di zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum sendiri nanti itu dibagi menjadi dua, zaman tersier sama zaman sekunder. Di zaman tersier nanti itu hewan-hewan semacam dinosaurus mereka berevolusi nanti menjadi hewan-hewan mamalia menyusui seperti kera, kemudian monyet dan lain-lain. Kemudian di zaman tersier inilah, zaman sekunder inilah nanti mulai muncul yang kita sebut dengan zaman manusia purba. Nah, kemudian nanti dari zaman tersier di Neozoikum kita bagi lagi menjadi periodisasi kehidupan di manusia purbanya. Berarti banyak sekali urutannya apa Iya, ya? jadi kita akan mempelajari yang pertama tentang periodisasi perkembangan kehidupan di muka bumi. Perkembangan kehidupan di muka bumi. Iya, kemudian baru setelah itu periodisasi kehidupan manusia purbanya. Berarti ada periodisasi permukaan bumi, kemudian ada manusia purbanya. Nah, gitu. iya. Oke. Jadi yang setahu saya tadi dinosaurus mati itu karena kena meteor ya. Salah Iya. ya. Berarti ada yang kena meteor, kemudian ada yang memang kekeringan gara-gara meteor Iya, itu ya. iya. Jadi nggak bisa hidup dan berevolusi. Iya, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Kemudian kalau periodisasi masa manusia purba gimana? Nah, kemudian kita akan lebih spesifik lagi ya. Kita berbicara tentang periodisasi kehidupan manusia purba di Indonesia. Periodisasi kehidupan manusia purba di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Apa Ya, aja itu? itu zaman batu Zaman sama batu zaman dan logam. Zaman logam. Kenapa kita menyebutnya zaman batu, zaman logam? Karena nanti alat-alat kebudayaan yang mereka gunakan di zaman batu kebanyakan itu terbuat dari batu. Oh, namanya sih udah kelihatan semua. Iya kan, berarti kan alatnya dari batu. Oke guys. Kemudian yang kedua ada zaman logam, karena alat-alatnya terbuat dari logam. Buat di logam. Nah, logamnya ini nanti berupa besi sama perunggu. Oke, berarti itu alat-alatnya digunakan untuk apa sih bang? Dalam itu udah buat alat-alat itu. Nah, kemudian kita mungkin bertanya-tanya, alat-alat itu sebenarnya digunakan untuk mereka untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka nanti itu berburu, kemudian nanti mereka itu mengolah makanannya, atau mungkin mereka nanti berternak, atau mereka nanti bercocok tanam. Itu ada alat-alat yang mereka gunakan untuk mendukung kehidupan mereka. Oke, berarti fase manusia purba itu ada tahapannya ya? Iya. Apa saja sih bang? Untuk di Indonesia sendiri, kehidupan manusia purba untuk yang zaman batu itu dibagi menjadi 4 periode. 4 periode. Ya, yang pertama nanti Pertama, kita sebut dengan zaman Paleolitikum. Paleolitikum apa itu? Paleo artinya adalah tua, litikum batu atau zaman batu tua. Zaman batu tua. Oke. Pada zaman batu tua ini nanti diidentikan atau nanti diciri khaskan manusia purba kehidupannya itu masih sedenter. Sedenter itu apa? Kehidupan mereka itu berpindah-pindah. Oh, masih nomaden gitu Nomad ya? ya, sedenter atau nomaden. Salah. Oke, oke. Perbedaan sedenter sama nomaden itu lagi nih. Maaf ya, nomaden itu berpindah-pindah, sedenter itu sementara. Kehidupan Oh, mereka masih sementara. Iya sementara. Kenapa sementara? Karena berpindah-pindah. Karena berpindah-pindah. Mereka itu manusia purba lebih cenderung mereka itu yang di zaman Paleolitik ya. Mereka tinggal itu di dekat sumber mata air atau dekat sungai. Jadi nanti kehidupan manusia purba nanti lebih diidentikan jadi nanti kebudayaan sungai. Mungkin nanti pernah dengarkan kebudayaan sungai Nil, kebudayaan sungai Amazon, atau nanti kebudayaan sungai Gangga. Nah, itu nanti. Sehingga nanti jangan kaget kalau kehidupan manusia purba diidentikan dengan kehidupan di daerah lembah-lembah sungai. Karena daerah-daerah yang subur sehingga nanti itu banyak hewan-hewan buruan. Nah, kehidupan manusia purba juga diidentikan yang di zaman Paleolitikum kehidupan mereka adalah berburu meramu. Berburu deh. Sekarang lanjut bang tentang masa atau fase Paleolitikum itu gimana sih bang? Oke, setelah kita bahas tentang masa Paleolitikum, fase berikutnya namanya zaman Mesolitikum. Mesolitikum. Iya. Apa itu bang? Zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah. Di mana nanti dicirikan manusia purba
alat-alat kebudayaannya itu mulai diasah sedikit, belum rapi banget. Nah, kemudian nanti alat-alat kebudayaan mereka nanti itu contohnya yang paling terkenal itu adalah Abrishos Roads, yaitu gua-gua tempat tinggal manusia purba yang letaknya itu di dekat laut atau dekat sungai. Ya, sama yang kedua itu adalah namanya Kejokan Mondinger. Apa itu Kejokan Mondinger? Sampah dapur laut berupa nanti kulit kerang. Soalnya ada teman saya yang Iya, kenapa? di Instagram itu namanya Kejokan Mondinger itu loh. Jadi dia mendirikan sebagai sampah laut begitu. Iya, mungkin dia menganggap dirinya sampah ya. Oke, lanjut. Ahli Kemudian sejarah nanti mungkin ya. untuk yang fase ketiga itu adalah zaman Neolitikum. Pada fase ini nanti alat-alat kebudayaan batu mereka itu mulai diasah sangat rapi sekali. Rapi sekali. Kemudian nanti alat kebudayaan yang paling terkenal itu namanya adalah kapak lonjong. Kapak lonjong. Ya, alat kapak lonjong ini nanti digunakan sebagai alat pertanian atau alat bercocok tanam, mengolah lahan. Nah, sehingga nanti para ahli sejarah atau para arkeolog itu mencirikan bahwa di zaman Neolitikum terjadi namanya revolusi kebudayaan. Dari zaman yang namanya itu food gathering, berburu meramu, menjadi food gathering, yaitu adalah mencoba menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam sama beternak. Sehingga nanti pada saat kehidupan di zaman Neolitikum, kehidupan manusia purba itu udah mulai menetap. Iya. Dan mereka sudah mulai namanya itu food production secara garis besarnya. Kemudian yang fase keempat itu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Sesuai namanya, nanti di zaman ini alat-alat kebudayaan mereka ini berupa batu-batu besar yang dicirikan sebagai nanti sarana untuk melakukan peribadahan. Sehingga nanti di zaman Megalitikum dicirikan bahwa manusia purba itu sudah mulai mengenal kepercayaan. Nah, kemudian kepercayaan mereka itu apa? Kepercayaan mereka itu adalah animisme sama dinamisme. Animisme, kepercayaan pada roh nenek moyang. Kemudian dinamisme adalah kepercayaan menyembah pada benda-benda tertentu, misalnya pohon besar, batu besar, dianggap memiliki kekuatan gaib bagi mereka. Kemudian contoh alat budaya mereka adalah misalnya adalah sarkofagus yang nanti sebagai sebuah kubur batu mereka. Kemudian nanti kunden berundak untuk tempat meletakkan sesajen mereka. Kemudian nanti dolmen juga sebagai meja sesajennya. Kemudian nanti setelah zaman batu kita masuk ke fase berikutnya. Apa itu, Bang? Nah, zaman logam. Zaman logam. Nah, sesuai dengan namanya, di zaman logam ini manusia purba alat-alat kebudayaannya terbuat dari logam. Oke. Sesuai namanya kan. Logam apa itu, Bang? Nah, Logam di mulia zaman apa logam apa? Di zaman manusia purba ini nanti dicirikan bahwa manusia purba itu alat kebudayaannya di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zaman logam besi sama logam perunggu. Tapi nanti secara garis besar yang nanti kita paling soroti adalah zaman perunggu yang ada di Indonesia. Atau fase keduanya. Di zaman perunggu ini nanti kebudayaan di Indonesia, logam perunggu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson yang ada di Vietnam sana. Iya, betul sekali. Kemudian alat kebudayaannya nanti contohnya adalah nekara. Kemudian nanti kenapa nekara itu sangat penting? Karena nekara itu ditemukan tidak hanya di satu tempat di Indonesia, tapi itu di berbagai tempat di Indonesia. Gunanya untuk apa sih, Bang, nekara itu? Kegunaan nekara sendiri di berbagai tempat itu sangat beragam. Ada di suatu tempat nekara itu digunakan untuk menyimpan perhiasan. Tapi di tempat lain atau di tempat suku lain nekara itu digunakan sebagai alat pemujaan untuk memanggil hujan. Kira-kira ada fase lagi, Bang, setelah itu sudah selesai? Untuk kehidupan manusia purba di Indonesia cuma ada dua fase ini, zaman batu sama zaman logam. Berarti sudah selesai ya. Oke, Iya. sekarang saya minum dulu, guys. Iya, silakan. Bilang Saya Bang juga Roni gitu. minum dulu. Saya juga minum dulu. Oke, Bang Roni, saya ingin bertanya ke Bang Roni. Ini ada banyak sekali pertanyaan dari murid saya, ya. Mungkin pertanyaan agak frontal sedikit, ekstrim ya. Kaitannya tentang manusia pertama di bumi itu kan Nabi Adam alaihissalam. Nah, Iya. kemudian di sisi lain kita juga belajar tentang manusia purba. Di situ juga ada fase-fasenya. Kira-kira mana sih yang benar? Apakah Nabi Adam memang keturunan dari manusia purba atau bagaimana ini, Bang? Oke. Untuk meluruskan ini.
saya harus membedakan saya sebagai seorang yang apa ya, sebagai seorang agamis dan seorang ilmuwan. Iya, sebagai seorang ilmuwan. Oke. Atau mungkin sebenarnya seorang pendidik ya. yang terpaku pada kurikulum 2013. Iya. Gimana? Sebagai seorang beragama, agama Islam, saya percaya bahwa manusia pertama di muka bumi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dalam sejarahnya dan dalam perkembangan dari masa lalu, dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang, tidak pernah ditemukan bahwa ada yang manusia berubah menjadi kera yang berubah menjadi manusia. Oh, berarti nggak ada kera yang berubah jadi manusia? Iya. Emang Pak Arif pernah nemuin? Belum ada. Nah, ini Sun Gokong ini. Tapi dalam sejarah Islam pernah diriwayatkan dalam suatu surat di Al-Quran, saya lupa surat apa. Pernah ada suatu kejadian di Bani Israel sana di zaman Nabi Musa alaihissalam, manusia yang berubah menjadi kera. Gitu ya. Iya. Berarti bisa terbantahkan itu teori dari Darwin itu? Iya, teori Darwin kayaknya bisa mudah terbantahkan ya. Apa sih itu teori Darwin, Bang Roni? Teori Darwin itu adalah teori tentang evolusi, yaitu terjadi perubahan yang sangat lambat dan sangat revolusioner, di mana itu Darwin percaya bahwa kehidupan manusia itu berasal dari kera asal usulnya. Iya, dan mereka itu beradaptasi menyesuaikan lingkungannya. Tapi kan dalam prakteknya, dalam zaman modern sekarang, teori itu bisa terbantahkan kan? Karena nggak pernah ada kan? Sampai sekarang kera yang berubah jadi manusia, bukan manusia yang berubah jadi kera. Iya, betul sekali. Oke guys, masih belum, tetap pantau dan berikan pada kolom komentar kira-kira video apa yang ingin kalian request mengenai sejarah dan mengenai apa saja. Nanti saya akan berusaha buatkan dengan tim-tim ahli. Saya kira itu saja dari saya dan Bang Roni pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.